Ini lucu, ketika kemudian selesai diberikan SP3, rupanya masih ada residunya. Yang Lanjut tadi terus. kita dengar dari lawyernya Jokowi, Ya. bisa dilakukan somasi. Wah. Bahkan Iya gugatan betul. perdata. Kalau nggak sesuai. Kalau misalnya itu tidak dipenuhi. Jadi di balik RJ itu ada sebuah muslihat untuk menekan dan kemudian menjerat Rismon sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Untuk membatalkan ini, memaksa membatalkan Iya, ini. salah satunya karena kalau dia misalnya tidak membuat ini, maka tadi kalaupun SP3 sudah dikeluarkan, dia akan digugat secara perdata, akan disomasi dan lain sebagainya. Itu Si Rismon ini mau dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu sudah ditentukan dari awal, baik desain bukunya, kemudian waktunya, isinya, sampai kesimpulan itu ditentukan dari awal. Ini kan konyol, Mas. ya. Bayaran ya, peneliti bayaran itu Ya, kalau itu dalam konteks pekerjaan, ya itu nggak ada masalah. Misalnya ya. kita bikin pekerjaan arsitektur, saya maunya begini. Ya. Begitu nggak puas, balikin lagi. Itu Oh, ya. boleh. Tapi kalau dalam kerjaan penelitian nggak boleh dipesan. Makanya ini pesanan. Jadi itu maksudnya. nggak boleh pesanan. Jadi kita boleh misalnya mendapatkan proyek penelitian, tetapi kesimpulannya tidak boleh ditentukan di awal, Ya, ya kan? Hipotesis boleh. betul. Tapi kalau misalnya kita dengar Jamada bilang, dulu kita palsu sekarang asli ya katanya kan. Ya, pernah ada gitu ya. Ya Jadi kan? penelitiannya belum dilakukan, tapi dia sudah bisa bilang asli. Iya, jadi Wow. itu persoalannya. Itu. Nah, ketika dia bicara di Rakyat Bersuara dan Marah dan Topi Merah, dia Ya. mengatakan ini masih awal katanya, informasi awal. Lah, kalau informasi awal kenapa Anda ceritakan? Bocorkan, iya. Sudah diluncurkan dengan keyakinan. Ingat nggak waktu dia lampir bawa laptop ya kan? Padahal iPad. Itu iPad ya, Pak. Dibilang laptop. Nah, untuk itu sebagai introduction saya kembali membacakan Ya. yang disampaikan ke saya oleh dosen UI Fakultas Ekonomi. Ya. Yang tadi saya bacakan tapi tidak lengkap, harus cepat-cepat. Ya, cepat-cepat, tadi. Nah, ini saya akan lambat-lambat. Bagus sekali apa yang dia sampaikan. Nih ya, Bang Refli, saya sedang nonton CNN. Ya, tadi. Jagir selalu ngomong penelitian bisa dikoreksi, Ya. gitu. Betul. Tapi kalau kesimpulannya 180 derajat, itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Selain itu, jika suatu penelitian masih dalam proses, mempublikasikan hasil yang masih dalam proses final adalah tindakan yang gegabah. Ya, dia bilang masih dalam proses, tapi udah Ya, dipublikasikan. ya. Tapi sudah tahu asli. Jika kita menulis artikel ilmiah di jurnal internasional, ada proses review yang ketat. Jika sudah lolos reviewer, baru bisa dipublikasikan. Ya. Jika ternyata ada kesalahan mendasar, maka harus dijelaskan apa yang mengakibatkan kesalahan tersebut. Ya. Rismon kan bilang, saya sebenarnya sudah tahu ini, tapi saya nggak mau ngomong. Ya. Tapi Bang, kan Rismon ada di Google Scholar. Google Scholar atau apa kemarin? Sebentar, kita Iya, selesaikan dulu ini. ngakunya. Dalam konteks Rismon, dia harus berani menjelaskan sinteks yang dia gunakan sebelumnya Oke. dan setelahnya. Kemudian diuji oleh publik yang memiliki kemampuan programming. Ya. Kenapa bisa salah 180 derajat? Jika disengaja, baik sebelum atau sesudah Rismon belok, yang dilakukan oleh Rismon bisa masuk dalam klasifikasi falsifikasi atau fabrikasi. Iya, kesalahan. Penelitian orang yang telah melakukan falsifikasi kesalahan ya atau fabrikasi tidak layak untuk dipercaya karena reputasinya sudah rusak. Ini kan dia fabrikasi nih, karena sudah ditentukan. Ini poin penting dari Elsevier ya, publisher top dunia. Wah, ini ada bahasa Inggrisnya, saya bacakan sedikit ya. Ya. Boleh. A researcher must take extra care to ensure What? that a researcher must take extra care to ensure that their data and research cannot even be suspected of fraud via falsification and fabrication. You can do this by being transparent and honest about any and all research, data, analysis, and conclusion. Wah. Jadi yang memang- artinya Yang artinya ya, dia kamu ya, jadi gini, seorang researchers itu harus hati-hati untuk menjamin bahwa data dan riset mereka itu tidak bisa dituduh fraud. Belok, ya. Fraud itu apa ya? Fraud itu Kesalahan fraud sengaja itu- membuat bukan, salah. ya, fraud itu apa? Palsu. bukan, ya, Pemalsuan. pemalsuan ya. Dikatakan palsu ya kan melalui falsifikasi dan fabrikasi ya kan. Kamu dapat melakukan hal ini ya kalau Anda transparan dan jujur ya mengenai semua riset, data, analisis dan kesimpulan. Oke. Jadi honest. Jadi intinya adalah di sini adalah kejujuran. Kalau Anda tidak jujur, maka Anda tidak punya kredibilitas lagi Persis. untuk mengadakan penelitian. Ini Dan sebenarnya tidak pas bisa- sekali nih Bang. Pas nih. Saya mendengar tadi itu Abang mengatakan kita harus jujur mengenai sumber data. Nah,
Kalau menurut Topi Merah Ya. dan menurut Dian Sandi Utama, Ya. data yang dimiliki Dian Sandi Utama dan diposting sampai ditonton, dilihat lah ya, di download atau di Sorry, tadi saya mau bilang 8,5 fraud juta itu orang. dalam konteks pemilu curang. Nah, Ya, pemilu curang, fraud Fraud. election biasanya ya. ya. Nah, 8,5 juta orang sudah melihat ijazah yang diupload Dian Sandi di Ya, Twitter di X. alias X, Betul. ya kan? Dan pemiliknya sendiri mengatakan apa tuh Pak? Nih. Ayo lo, ada nggak datanya? Ada. Jangan-jangan kayak saya di Rakber. Aduh, mana ya? Ada nih. Oh, langsung. Langsung. Ini nggak apa-apa. Sebelum saya juga minta pendapatnya Pak Ugro soal kalau ada orang yang tiba-tiba dengan sengaja membuat salah kayak gitu tuh, ada main serianya nggak itu Pak Ugro ya? Nanti. Tapi ini yang mau saya jelaskan. Jadi tampilan paling kiri ini, Mike. Ya, saya Ini minta adalah apa? postingannya Dian Sandi yang pada tanggal 1 April tahun yang lalu yang sudah jutaan orang yang nonton. Oh iya. Cuman followernya Dian Sandi gimana? Oh iya, 4.500 tadi saya lihat. Nah, iya. Ayo, kasihan lah. Kasihan lah ini Kasihan dia. lah, follow lah dia di Twitter. Nah, Ya. ternyata file ini setelah saya cek juga ukurannya cuma 76 kilobyte. Benar nih 76 kilobyte. Nih, 76, sekian kilobyte. Dan Dian Sandi juga mengakui Ya. file itu hanya 76 kilobyte. Jadi kalau 76 kilobyte itu mau di upscaling, mau di boosting, mau diapain, ya nggak akan keluar yang namanya emboss sama watermark gitu loh. Boleh saya Kecuali baca nggak, Pak? tambahin, ya. Twitternya nih, Pak. Ya ini nih. Twitter Dian Sandi ya. Ini. Ini kemarin saya memang yang Ini. agak kesel sama Dian Sandi ini. Ya, ini. Agak aja kesel Agak, dikit. ya. Dian Sandi Utama 26 April di Twitter ya. Follow ya, kasihan. Kita sedang berada di era digital yang mulai kesulitan membedakan video asli atau video AI. Nah, Bahkan sekarang video call bisa pakai wajah orang lain. oke. Benar tuh Pak ya? Benar. Sudah secanggih itu. Ya. Tapi masih ada yang ributin tulisan Gajah Adam pada gambar yang di upscaling dari ukuran 76 KB. Ini. Nah, lalu saya bilang ke Dian Sandi, maksudnya apa nih? Sentana TV langsung menjawab ya. Maksudnya apa nih? Gajah Adam itu asli buatan UGM. Kok nggak ada pernyataan resmi dari UGM? Saya tanya. Lalu dijawab oleh Dian Sandi, file itu hanya 76 KB. Di upscaling, nanti Pak tolong jelaskan Ya. upscaling itu apa ya Pak ya? Ya. Untuk mencari detail watermark. Yang nggak akan ketemu. Saya ulang, di upscaling untuk mencari detail watermark. Ya ini yang dilakukan si Omon ya. Ya, Jadi seolah-olah ini dari filenya yang diupload Dian Sandi itu. ya. Siapa yang ngajarin kata Dian Sandi? Nah, upscaling itu gimana sih maksudnya Pak? Ya gini. Jadi sebuah file itu ada ukuran minimal untuk bisa kemudian diperiksa. Misalnya di zoom ya. Saya dulu pernah mengatakan kalau misalnya saya meriksa motor yang disinyalir terlibat perampokan sebuah minimarket. Oh, Ya, kalau filenya dari CCTV-nya itu misalnya di bawah, waktu itu ukuran saya gini, di bawah 200 kilobyte, agak susah. Tapi kalau itu 500-an kilobyte, ya kita bisa kemudian melakukan upscaling terhadap itu ada plat nomor, kemudian mencari diperbesar. plat nomor sekecil itu Ya, ya. itu kemudian kita zoom. Itu yang pernah rame ketika pada akhir sesi pertama tadi yang soal kasus Jessica itu. Ya kan, itu kan juga Dr. Respon hasil lansianya Pak waktu itu kan mempertanyakan kerjaannya Pak Muhammad Nurul Al-Azhar. Ya. Karena Muhammad Nurul Al-Azhar itu memperbesar file yang tadinya itu ada pada CCTV. ukuran file besar ya, kemudian di zoom sehingga file yang kecil jadi tadinya misalnya 1280 kali 1024, Ya. kemudian di cropping jadi 640 kali 480, yang 680 itu yang kemudian di zoom. Nah itu dianggap Muhammad Respon tuh manipulasi. Oke. Ya, padahal itu zooming. Nah, sama upscaling itu kebalikannya. Dari yang kecil tadi, ya, Digedein. kemudian digedein. Ya, ya, Ya sama saja. misalkan saya foto Pak Roy gini nih, pakai HP Kamera jadul, kecil. HP tahun 90-an. Ya, Terus saya zoom, isinya kotak-kotak lah. Makanya gambar dulu misalnya kalau video dulu filenya apa yuk? 3GP. Oh, 3GP ya. 3GP, dulu pakai 3GP ya. 3GP kemudian Zaman saya sekarang SMP. zaman SMP. Kemudian diperbesar pakai LED yang gede banget. Ya, pecah gambarnya. Pecah lah. Sama kita punya file bagus, difoto teman dikirim melalui WA sehingga kecil Direduce. ukuran filenya ya direduce. Kita bawa ke percetakan, tolong dong dibikinkan spanduk. Pasti gambarnya mereka pecah. Nah, Spanduknya pecah. itulah penjelasan dari apa yang dilakukan oleh Dian Sandi ini ya. Ketika file itu ukurannya hanya 76 kilobyte. Tapi gini Pak, ini Ya. biar penasarannya masyarakat hilang ya Pak. Ah. Kenapa sih Dian Sandi mengupload di Twitter 76 kilobyte doang? Emangnya dia nggak punya HP yang agak bagus gitu? Gini, dulu itu memang ketika dia ngupload ya pada tanggal 1 April itu, Iya. kemungkinan satu,
Handphonenya mungkin memang belum terlalu bagus-bagus amat, belum 4K atau belum apa. Kedua kan kemudian kan supaya tidak berat filenya, itu kan kemudian dikompres. Nah, ketika dikompres kan kompres ada rumusnya. Mungkin pertama kali gambar itu bitmap gambarnya BMP. Kemudian dikompres dalam bentuk JPEG, Joint Photographic Extract Group. Ketika dikompres dalam bentuk JPEG, itu banyak yang loss, banyak yang hilang. Banyak yang hilang, terutama watermark yang kecil-kecil. Iya, itu hilang jadi kotak-kotak. Samar-samar Iya, itu ya. jadi kotak-kotak. Makanya Dian Sandi mengatakan, Topi Merah mengatakan, Iya. ini udah kotak-kotak, katanya nggak bisa gini. Makanya sekali lagi, Tapi bisa jadi gajah Adam. nah itulah yang disebut oleh Topi Merah. Ada indikasi Resmond itu melakukan manipulasi, ngedit. Jadi gambar yang aslinya Dian Sandi ini ditambahi oleh watermark dari ijazah lain. Wow, Gitu. Diduga mengedit. Itu Pak, saya ke Pak Ugo Iya. sebelum ngantuk nih. Iya. Oh, yang mana? Oke. Pancing naik. Ya. Jadi melihat langkah-langkah yang sedang akan atau sudah dilakukan Lakukan. oleh Pak Rismond atau siapa? Dokter Eng. Rismond Hasiolan Sianipar Eng ya itu. Ambil gini karena zombie. Jadi saya bayangkan dari tadi kira-kira dia gunakan program apa dengan perintah ini. Jadi kalau tadi kita dengar waktu di head to head di CNN ya. Ya, kemarin Pak. Kemarin ya. Nah, itu kan ada tugas khusus. Ya. Saya mengartikan tugas khusus itu bukan tugas khusus, tapi kalau di waktu saya masih aktif ya, itu namanya operasi khusus. Wow. Nah, ini operasi khusus gitu. Jadi waktunya tertentu 21 hari, tempatnya juga tempat yang sepi di Danau Toba misalnya di sana ya. Kemudian anggarannya juga tertentu dan Wah, itu ini masih anggaran. disiapkan. Kalau operasi khusus kepolisian begitu. Oke. Ya. Jadi kemudian dia akan menentukan judul ini. Ya. Kalau judulnya ini kan GEG, Gibran and Games. Tadinya Pak. Ini Gibran Ya, and Game. ini Nah. tadinya. Saya ingat ada lagu yang namanya judul-judulan. Ya. Nah, ini akhirnya bukan judul menjadi judul-judulan. Judul-judulan ini ya. Jadi nanti akan ditulis Gibran and Gim-Giman gitu loh. Oh. Nah, ini mungkin yang sekarang sedang dipikir Mario, jadi memikirkan judul susah. Ya kan? Judulnya harus di ACC juga lagi, Pak. Iya. Ya judul di ACC, tapi Iya. kesimpulan sudah ada. Karena ini sama dengan kalau kita pesan makanan lewat GoFood gitu. Ya. Jadi pesan makanan ya udah dibelikan, tapi nggak Ya. diperhitungkan perjalanan berapa lama nggak diperhitungkan. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan Rismond yang kira-kira memerlukan energi banyak untuk bisa menjawab ini. Atau mungkin yang terakhir, mungkin judulnya supaya tidak terlalu pusing nih. Sama dengan 4 mata dan bukan 4 mata. Ini Oh. tinggal nambah depannya bukan Gibran and Kim. Ya. Oh. Setidak-tidaknya bukan Resmond and Game seperti kaos ini. Keluar juga. Ini keluar lagi nih kaos. Keluar juga tuh kaos. Ya, Kalau saya benar pakai akta kematian. Jadi adabnya Resmond suruh ngadap ke sini, tapi kan Resmond and Game. Iya. Makar tak lulus S3 katanya gitu. Waduh, Resmond and Game. Jadi sayang Ini. Pak Soan sama Ada Gesang Iya. mengungkapkan tadi di Nih. head to head kemarin ya. Ada tugas khusus. Dia bilang kok tumben ada tugas khusus seperti itu. Iya. Kasihan. tugas khusus. Jadi Kalau Iya. kalau saya boleh kasih saran nggak? Kalau saran saya mendingan judulnya Ijazah Gibran asli udah selesai tuh. Gampang kan? Kok bisa ijazahnya asli? Nggak ada ijazahnya kok asli. Gimana Wong? Pendidikannya aja nggak ada. Saya tambahkan Startup gini ya. pendidikannya nggak ada, kalau ijazah asli itu gimana? Saya Gimana? tambahkan logika berpikir yang menurut saya sesat ke RJ ini. Iya, iya. Ya. Karena gini, RJ ini kan terkait dengan persoalan dengan Jokowi. Oke. Terkait dengan persoalan RJ itu apa? Respon Jokowi. Jadi Atau restoratif Rismond Ya. juga. kan restoratif justice-nya Ya. itu terkait dengan masalah ijazah palsu Jokowi Betul. yang dituding oleh Rismond. Ya. Oke. Kok bisa yang disuruh klarifikasi Gibran and Game? Oh, emang nggak boleh, Pak? Loh, Nggak ada hubungannya. kan nggak ada itu, hubungannya. Gibran. Kan ini nggak ada hubungannya dengan kasusnya kan Kasus bukan ini. Kasusnya Ya, ya, adalah betul, itu. Nah, katakanlah misalnya dia menjadi bagian dari syarat restoratif justice. Ya. Yaitu, ya harusnya Jokowi white paper itu aja. Oke. Dan itu pun sebenarnya harusnya sudah selesai sebelum segala sesuatunya diproses. Iya, masa baru belakang. Lalu dia kemudian menggunakan perjanjian perdata. Jadi kan bisa aja kita janji di luar itu loh. Ini kan bagian dari restoratif justice yang difasilitasi oleh negara Ya. dengan hukum publik. Ya. Maka ada syarat-syarat untuk restoratif justice diterima. Kemudian ujungnya adalah pencabutan laporan polisi. Saya masih Ya, Pak. Silakan. masih menganggap harus menggunakan KUHP yang baru kan. Ya. Jangan-jangan ini adendum RJ, Mas. Adendum. Ya. Berarti nambah. Iya, iya. Waduh. Ya, nah, kan gitu. Nah,
pertanyaannya adalah, menurut syarat yang ditentukan oleh hukum publik, laporan polisi itu bisa dicabut kalau semua persyaratan itu sudah dipenuhi, kan begitu? Ya. Artinya setelah adanya RJ dan dilanjutkan SP3, kan nggak boleh lagi ada hal-hal lain, tambahan-tambahan. Ya. Nah ini kan masih dikaitkan dengan RJ. Pertanyaannya adalah misalnya, kalau Rismond ingkar janji, 21 hari tidak bisa membuat ya penelitian tidak tersebut. 21 hari, apakah dia akan dilaporkan lagi? Ya. Oh. Tapi ada yang menarik, Mas Ya. Refli dan Ya. Pak Ugro. Kabarnya adendumnya yang kata Pak Ugro itu bukan hanya soal ini. Kan kita dengar juga, katanya dia juga harus melakukan koreksi terhadap liputannya tentang pabrik SMK. Oh. Iya kan gitu. Nah, padahal makin seru lagi kemarin pada saat rakyat bersuara, itu salah satu tokoh kunci namanya Pak Kiat. Ya, Itu malah membocorkan, wah ini kalau saya buka nanti 2029 bisa ramai nih soal SMK lah. Nah, ini Gitu. boleh saya ini jadi juga kaitannya, nggak ya, SMK ya, juga? ya, ya. Saya tambahkan lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kasusnya dan kemudian dia minta restoratif justice, ya harusnya pada kasus tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu Itu saja ya. Ya, Kok betul. tiba-tiba ke lain-lain gitu loh. Iya. Nah ini kan Gimana, itu salah? saja nggak benar. Nah seharusnya penyidik, penegak hukum harus memperingatkan Pak Jokowi. Nggak bisa begitu Pak. Kalau Bapak begitu, nggak bisa kita Semuanya. melanjutkan dengan restoratif justice dan pencabutan laporan polisi bla 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 sampai SP3. Ya, ya. Nah, mestinya kan begitu. Ini enggak. Tambah Pokoknya Gibran. tambah macam-macam. Nah, ini yang menurut saya. Tentang SMK-nya nanti dulu Pak Gak ya. apa-apa. Sebentar lagi. Lalu sama polisi dikasih itu barang, Ya. tetapi ini masih ada residunya Iya. untuk dia lakukan. Itu kan sama saja dia mendapatkan kebebasan tapi dipenjara lagi. Iya. Oke, silakan. Di penjara tanpa jeruji. Nah, mana salah SMK itu tadi? Cerita SMK nih langsung Iya, ya Pak iya, ya. langsung. Ya. Soalnya saya menganalogikan yang tadi Bang Refli bilang itu, Ah, kayaknya RJ di Indonesia ini enak ya. Misalnya ada seseorang nonjok saya Pak, ah, terus saya pengen memaafkan atau tidak memaafkan dia. ya. Saya bikin aja syarat RJ saya push up 10.000 kali. Dulu. Boleh nggak gitu kan? Atau Ya, apa ya, gitu kan? ya, Nah, ya. tapi kalau soal SMK, Ini- ini ngeri juga nih. Ini SMK yang asli kalau ini. Wah ini Ini SMK yang tokoh-tokoh ada. politik masuk semua nih Ya, di yang ini foto-foto kemarin Mike, ini mau dikacaukan sama orang namanya Andi Aswan itu. Andi Aswan. Emang ada dia di sini? Andi Nggak Aswan mana ada. fotonya? Nggak pernah ada, tapi dia berusaha ketemu dengan orang namanya Pak Sukyat. Ini bukan Andi Aswan nih. Mana? Yang bukan Montir ada. itu ya, Montir. Andi Aswan tuh mau ikut-ikut dan dia mau ngaco karena dia mau menganggap Ini soal Andi Azwan, pernah nggak kita mendengar Andi Azwan ini sebelumnya? Hah? Kayaknya, enggak. kayaknya baru lahir juga. Baru lahir juga ini. Jadi Andi Aswan tuh ketemu dengan Pak Kiat ini, terus datangi Pak Kiat, terus mau merusak cerita SMK. Aduh. Tapi gimana ceritanya ya? Kalau Kayak menjawab Bang Refli tadi, Ya. saya itu sudah relawan Jokowi sejak 2012 Oke. sampai Pilpres 2014. Nih. Yang saya kenal ketua-ketua relawan Jokowi cukup banyak, salah satunya Ferdinand Hutahayan. Oh, itu relawan. Saya yakin Bang Ferdinand Hutahayan itu nggak kenal sama Andi Azwan ini, Oh. jadi nggak tahu dia sejak kapan mendukung Ya, Jokowi. ya, ya. Tapi bodoh amat lah soal itu. Oke, ya. Nah soal SMK, ini saya harus memperingatkan Bang Rismond ya, Ah. karena dia bisa sampai ke pabrik SMK itu Ya. bukan karena kemampuannya sendiri. Wih, karena Dia itu tidak mampu apa-apa untuk mencari pabrik Pabrik SMK, SMK itu ya, dibeli untuk lagi dia. menemukan Pak Kasmujo, Ah. untuk menemukan Ketoyan, Desa Ketoyan. itu kan diantar sama tulang janes sama Iya, itu saya dan tulang Janes. iya. Tulang lagi jadi tulang-tulang lulu di Oh, iya, Pak kasihan tulang, dia. iya, iya, iya. Kita di mana-mana dia dipanggil tulang. Nah, iya, iya. Jangan-jangan Amang Bono Ini, padahal. ngomong ngerti Andi Aswan tadi tuh. Oh, Yang- catatan. Yang apokat. Catatan alpokat. Terus. Ya, jadi dia jangan macam-macam, dan saya juga bukan bilang itu kehebatan saya sendiri ya. Ya, ya. Saya berterima kasih kepada para netizen, termasuk Anda yang sedang menonton ini, banyak yang memberikan saya informasi. Bang, coba cari di Ketoyan namanya ini. Bang, coba cari jalan ini. Ya. Pasti di situ ada. Bang, coba cari tukang kelapa namanya Pak Jimin. termasuk ya itu kan Pak Jimin tukang kelapa itu kan juga ketika Iya. saya waktu itu nonton ketika Mas Mike dan terus ada respon ngikut waktu itu. Respon kan? ngikut. Ketika waktu itu sampai ke percetakan KR di Kalitirto. Ya, setelah tahu aja. Iya, setelah di Kalitirto kemudian diberitahu oh itu nanti ke redaksi KR yang ada di Jalan Mangkubumi. Nah, dari Ya. sana lah kemudian tahu oh itu rumahnya Pak Kasmujo ada di Selokan Mataram gitu kan. Ya. Ya udah, itulah. Jadi sama seperti pabrik SMK ini, dia tidak bisa menemukan itu sendiri. Jadi tolong, kalau Anda sempat membatalkan, menarik, atau apalah, bodo amat lah, membuat buku tentang itu, siap-siap Anda berhadapan dengan saya dan para netizen Wih. yang sebenarnya membantu Anda waktu itu menemukan Anda tuh hanya
masang kamera doang. Serius deh. Anda hanya masang kamera doang. Silakan Pak Ugro. Pak Ugro mau nambahin ini penting. Ini. Nah, Jadi berkaitan dengan apa yang menjadi tugas khusus wah ini tugas khusus. Wah, Rismon tadi, Ya. ntar penutupnya ini. sebagai Ya. bagian Special dari mission. sebagai bagian dari restoratif justice itu sebetulnya juga sudah melanggar pasal 81 Wih. Wah, Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ya. kuhab baru. Kuhab baru. Ya, Oke. itu saya jelaskan bahwa Ya. mekanisme keadilan restoratif ini ya tidak boleh dilakukan dengan suatu tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, Nah, wow. penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan atau keluarganya. Ini udah Ini sudah merendahkan. Iya. Jadi RJ yang dilakukan Dengan penekanan. dengan kepada yang dilakukan oleh Rismon dalam laporan Pak Jokowi ini sebetulnya sudah patut diduga itu melanggar pasal 81 tentang hukum acara pidana yang baru tadi. Oke, jadi kalau menyuruh push up 1000 kali Ya. atau menyuruh meneliti dalam 21 hari itu nggak masuk akal, Pak ya. Ya, itu bagian intimidasi yang harusnya dihindari. Intimidasi. RJ selesai baik-baik. Selesai ya selesai. Harusnya enggak, harusnya ya. Ya. Ketika mau diterima RJ-nya dan keluar SP3 sebelumnya laporan polisi dicabut, itu sudah selesai semua. Ya, ya. Kan pengertian RJ itu adalah restoratif justice. Jadi keadilan yang direhabilitasi, dikembalikan. Artinya ya kalau kita lebaran tuh kosong-kosong ya kita kan gitu, Ya. gitu kan. Nah, setelah selesai proses salaman ya kosong-kosong sudah nggak ada dosa lagi. Betul. Tapi ini lucu ketika kemudian selesai diberikan SP3, rupanya masih ada residunya. Yang Lanjut tadi terus. kita dengar dari lawyernya Jokowi, Ya. bisa dilakukan somasi, Wah. bahkan Iya gugatan betul. perdata. Kalau nggak sesuai. Kalau misalnya itu tidak dipenuhi. Jadi di balik RJ itu ada sebuah muslihat untuk menekan dan kemudian menjerat Rismon sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Untuk membatalkan ini, memaksa membatalkan Iya, ini. Ya. salah satunya karena kalau dia misalnya tidak membuat ini, maka tadi kalaupun SP3 sudah dikeluarkan, dia akan digugat secara perdata, akan disomasi dan lain sebagainya. Kan lucu jadinya. Nah ini yang menurut saya harusnya penegak hukum kalau dia independen, betul-betul menjalankan fungsinya secara baik, dia melarang klausul-klausul seperti ini. Ya. Pertama klausulnya harus hanya Ikutin soal itu, ya. Jokowi saja, soal Ijazah. ijazah saja. Yang kedua, itu harus sudah selesai sebelum SP3 dikeluarkan. Nggak bisa begini. Ya, Gitu. ya, ya. Berarti menurut Bang Refli mungkin ada klausul yang tertulis. Ya, soal tertulis, soal lisan, ya itu kan soal teknis. Ya. Memang kalau di KUHP baru harus ada perjanjian tertulis kan. Tertulis ya. Ya, apalagi di situ ada soal-soal yang terkait dengan penetapan pengadilan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bilang secara formil itu melanggar RJ Rismon, secara material melanggar pula. Oh, Gitu. luar biasa. Formil dan Double material ya. melanggar, double melanggar. Double. Karena itu ya memang ini kalau misalnya kita kaitkan dengan kasus Mas Roy dan Dr. Tifa, ini harus menjadi kajian kejaksaan ya sebagai tadi dominus litis ya sebagai Ya. pengendali perkara untuk mempertimbangkan untuk menghentikan kasus ini. Iya betul. Ya, Jadi ya, menghentikan kasus ini jadi semuanya kemudian diberikan keadilan, direstorasi keadilannya. Sesungguhnya yang butuh restoratif justice itu yang harus direstorasi keadilan itu Mas Roy sudah ketika. Karena yang Kenapa Rismon masih ini ya? yang dizalimi itu adalah enggak maksud saya bukan Jokowi. Iya, bukan Jokowi. Karena yang direstorasi kan Jokowi dikembalikan hak-haknya. Jokowi itu kan kita. seolah-olah mengatakan dirinya sebagai korban. Korban apa? korban apa? Ya kan dia tidak dicekal, dia kemudian tidak cuma dinyek-nyek aja. Kalau dinyek-nyek kan itu resiko menjadi pejabat publik. Ya. Saya yang bukan jadi pejabat publik aja dihina Iya. setiap hari kan. Tapi memang gini Mas Revi, Tapi biasa aja gitu. ini memang terjadi ya Mas Revi dan Pak Ugro dan Mas Mike. Memang terjadi di sini saling ada sebab akibat. Rismon kayaknya ditekan-tekan oleh pihak tertentu, kemudian Rismon mungkin menekan kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya nekan-nekan kemarin topi merah itu, ya kan? Oh. Iya kan nih. Ini intimidatif nih ketika Waduh. kemudian BA ke sana ayo tuh. Saya selaku kuasa Saya hukum. ingin tahu saudara topi merah dapat itu dari mana dan dalam kurung siapa. Udah ya, Wow. udah gitu dia menekan seluruh dunia lagi ketika naruh di statusnya. Malam Pak Dir. Oh ada. Tadi saya zoom, kok si Roy, wah. Lah iya, jadi ini saling nekan-nekan. Kalau udah kayak gini Pak Bro, itu kan namanya dari satu kasus, terus semua orang jadi korban tuh harusnya gimana nih? Ya, jadi bagi saya
UHAP baru ini kan, kalau saya lihat Ya. hukum acara pidana yang lama itu kan karya agung Baik. pemerintah dan anggota DPR waktu itu ya. Iya. Nah, saya berharap hukum acara pidana yang baru ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini jangan mendapat sebutan karya BIMU. Oh iya, karena nggak bisa dijalankan. Jadi benar-benar dalam penegakan hukum, terutama pidana, memperhatikan secara eksplisit apa yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti itu. Ya, jadi jangan diartikan lain-lain kecuali yang tertulis dalam undang-undang tersebut. Iya. Oke. Oke. Ada Ya. satu lagi yang ingin Ya, saya ya. sampaikan gini. Oke, habis itu saya tutup. Saya sebenarnya terakhir ya, agak kasihan sama pihak Pak Jokowi. Loh, kok malah kasihan gimana? Agak kasihan. Nggak kasihan kliennya. Oh, itu kliennya lebih kasihan lagi. Iya. Oh, lebih kasihan lagi. Ya, tapi bukan perspektif kasihannya begini. Ya. Ya, saya jelaskan dulu. Dia ini dengan minta RJ-nya Rismon, kan berharap Rismon akan diandalkan untuk menghantam Iya. Dr. Tifa. Udah endgame Kan begitu. Waduh, mungkin dia berkorban apalah, mungkin pemberian atau minimal ngasih parcel lah minimal kan. Iya. Nah, tetapi kredibilitas Rismon itu sudah jatuh. Tidak mungkin orang percaya dengan apa yang ditulis oleh Rismon. Padahal gayanya udah sampai mencucu-cucu. Makanya, gak mungkin kan? Kalau misalnya, ini mohon maaf, penyidik masih percaya sama Rismon, kemudian pengadilan masih percaya sama Rismon, kebangetan. Iya. Pertama, gelarnya diduga palsu, bermasalah. Udah gak diduga lagi. Kedua, kredibilitasnya sudah jatuh, di mana dia membuat sekarang buku statement berdasarkan pesanan, Iya. karena ditekan. Jadi dikena pasal 81 tadi. Iya. UHAP. Karena itu ngapain kemudian kita mendengarkan Rismon dan kemudian pengadilan hakim misalnya kalau harus itu mendengarkan Rismon, mestinya hakim bilang, Anda siapa Rismon? Oh ya, kami tidak butuh keterangan Anda, maksudnya begitu. Waduh. Mestinya kan begitu, karena Anda udah kehilangan kredibilitas. Ijazah Rismon ternyata beda dengan ijazah asli ya Pak Puji. Dari sini aja udah Iya. jelas nih banyak Dekannya apa rektornya beda itu, Pak? rektornya beda. Rektornya beda ya. Rektornya aja udah beda yang ada di. Jadi memang Aduh, betul kata. saya jadi teringat ijazah seseorang yang dekannya beda itu. Nah, Dari tahun itu berapa benar, itu ya? iya. Dekan UGM. Nah, Yang jelas soal ijazah itu ternyata menurut hasil penelitian sahabat kita Dokter Asli ya lo ini ya. dokter asli. Dokter Gunatua. Oke, Nah, langsung. ternyata ijazah Jokowi itu tidak pernah ada. Nah, ini dia barangnya ya. Ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada. Saya bisa jelaskan itu. Ya, Sudah, ya. Sudah jadi barangnya. Iya. Jangan diselit ya. Jadi Iya, saya pernah iya. interview Bonatua. Mm-mm. Kenapa dia bilang tidak ada? Ya. Jadi begini, yang dilakukan oleh Bonatua ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan orang lain, Ya. yaitu melakukan penelusuran. Mm-mm. Jadi ketika dia mendapatkan dokumen dari KPU Betul. berupa fotokopi yang sudah dilegalisir itu, Ya. dia tanya, KPU dapat dari mana? Mm-mm. Dapat dari si A katakanlah. Ya. Si A dapat dari mana? Dari B misalnya. B dapat dari mana? Terputus. Oh, tidak sampai ke Jokowi. Iya, terputus. Iya. Gitu loh. Oh. Kalau terputus kan mestinya kan dari Jokowi kan, karena Iya kan dong. file aslinya. Iya. Terputus. Karena itu dia mengatakan tidak ada. Demikian juga misalnya untuk di Jakarta. Ya. Begitu juga. Untuk di Solo begitu juga. Karena terputus, dia menyimpulkan yang namanya ijazah Jokowi tidak ada. Karena terputus pencarian dia. Hilang gitu ya, hilang Ya, di tengah artinya- jalan. Nggak ada missing link. Iya. Kan misalnya kita dapat ini nih, Ah. misalnya dapat ijazah yang itu. Ya. Kita tanya, Atau dapat fotokopi yang ya dari mana Fotokopi. deskripsi. Ya. Nah, saya dapat aslinya. Langsung Cuman dari memang- UGM. Langsung dari. Cuman memang nggak ada lembar pengujiannya. Oh ya, itu Memang beda tanda lagi. tangannya Prof. Insinyur Ahmad Sumitro juga beda dengan Soe yang di- Mitro. Iya, yang disampaikan oleh putrinya, Mbak Nah. Aida Greenberry itu. Makanya kemudian Bonatua mengatakan tidak ada ijazah Jokowi itu berdasarkan penelusuran dia. Ya. Oke. Jadi subjektif penelusuran. Maksud saya nih, jangan sampai kemudian Bonatua ditersangkakan pula. Karena Oh dianggap enggak, kemudian kalau dia membuat ditersangkakan berarti yang mentersangkakan tuh belum baca bukunya. Bukan, Nah. maksud saya kan kadang-kadang statement seperti itu Mas Roy kan juga tidak pantas ditersangkakan. Oh iya, Betul. Jadi orang Nih, ditersangkakan dari karena Aida. melakukan penelitian. Aida. Aida Greenberry. Oke, Aida Greenberry ini Ya. adalah Putri anak Pak Profesor Ahmad Sumitro ya. yang menyatakan tanda tangan Pak Ahmad Sumitro di skripsinya Jokowi beda dengan yang Iya ya, kok beda banget ya? beda banget. Dan Aida mengatakan, Mbak Aida Greenberry, ayah saya tahu apa yang beliau lakukan dan namanya adalah Ahmad Sumitro, bukan Oke. Soe Mitro. Tuh, jadi sekali lagi ini sebagai penutup, Mike ceritakan dan nanti bisa dibeli di mana? Iya, jadi intinya ini adalah puncak dari sebuah penelitian. Hasil dari sebuah penelitian
yang dilakukan Dr. Bonatua Silalahi selama berbulan-bulan, bukan 21 hari Pak ya. Oh, ini lama. Ini penelitiannya berbulan-bulan melalui puluhan proses, yaitu pertama mencari ke KPU. Dan nggak harus di ACC oleh Solo loh nih ya. Enggak. Ini nggak di ACC siapa-siapa, Ya. independen. Ya. Beliau meneliti sendiri, mencari sendiri, waktu itu sampai ke Arsip Nasional, bahwa di situ tidak ada, di mana ada, di mana tidak ada. Ternyata ijazah Jokowi tidak ada judulnya, ya kan? Dari judulnya udah tahu tidak ada. Ini masih dalam proses pencetakan, tapi 1 minggu lagi akan grand launching. Kita doakan bersama ya. Ya. Semua yang ada di sini diundang. Yeay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan ada yang di tengah-tengah launching di sini. lari sendiri ke mana gitu ya. Oh iya. Iya, itu ada dulu ketika launching salah satu buku Dr. Tifa, lari sendiri ternyata Zoom. Bahkan saya dan Dr. Bonatua berencana mengundang orang-orang yang disebutkan namanya di sini, yaitu Paiman Raharjo. Wey. Nggak apa-apa, supaya Pak Paiman Raharjo mereview isi buku ini. Oh, tidak benar, saya tidak begitu, saya begitu, saya tidak begitu. Nah, itu. Ya, jadi biar dia mereview isi dari buku ini, penelitian Pak Bonatua benar apa tidak gitu loh. Jadi Enggak, fair. nanti jangan-jangan ada orang mengatakan, oh tidak benar, ada kok, saya nyetak waktu itu di kios saya. Ada lagi yang bilang gitu gimana? Begitu ya? Iya. Wah, itu hebat itu kalau dia berani mengatakan itu, langsung SP3 semua kayaknya. Oke, jadi buku ini akan segera bisa dibeli. Ya, ini berwarna ya. Oke. Meskipun ya kalau tulisannya hitam putih lah, kalau tulisannya warna aneh juga. Iya, iya. Ya kan, jadi di dalam banyak gambar-gambar semua berwarna. Semoga Mungkin ada closing? masyarakat Pak bisa Ugro, mungkin ada closing? menikmati buku Iya. ini segera. Silakan Pak Ugro, closingnya mengenai Semuanya lah, 21 hari. Ya, tadi bukunya apa? Ijazah. Ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu, Pak. Makanya lebih bagus pernah tidak ada atau pernah ada nih gini. Waduh. Wah, ini. Ya. Jadi lebih bagus pernah tidak ada dan pernah ada daripada dibilang tidak ada kan. Wah, iya. Wah, ini filosofi yang sangat dalam Iya, ini iya. untuk jam 1 pagi. Kalau Iya. tidak ada memang kata Bang Refli tadi, ini memang setelah ditelusuri Nggak ketemu. ya, tapi nggak pernah ketemu barang itu dan ada missing link yang terputus, ya kan? Nah, ini kalau apa namanya? Kalau linknya terputus ini nyambungnya gimana? Tapi Seperti Pak, itu. izin nih ya Pak ya. Ya. Saya pernah mendaftar sebagai caleg, saya hanya ngasih ke 1 orang admin kok di partai. Lalu langsung ke KPU. Jadi cuma ada 2 linknya. Saya ke admin, admin ke KPU. Harusnya ketemu kan berarti? Ketemu dong dalam 2 kali mencari. Iya, Ini kok iya. putus di mana gitu loh Pak. Makanya ini ya, sengaja diputus. Oh. Sengaja diputus supaya kalau teori intelijen itu kan tidak pernah ketemu langsung pada Ya, sel objek. terpisah-pisah. Ya, terputus itu. Wow. Ini memang harus pengalaman KPU nanti 2029 jangan lagi berkelakuan seperti yang KPU 2024 atau KPU 2019. 2005, 2010, 2012, 14 dan 19. Jangan sampai terulang. 5 komisioner KPU. Iya, masa Lima sampai diulangi berapa? Mau 1 kali lagi? Oh, iya. Sudah cukup lah seperti itu ya. Oke. Oke. Dari Bang Refli masih ada kah? Kalau nggak biar Pak Roy nanti yang Ya, Sebenarnya memang ya terakhir. untuk pembelajaran publik ya, kan kita pernah mewacanakan untuk menggugat KPU. Ya. Jadi perbuatan melawan hukum tentu yang kita gugat bukan pidananya ya. Jadi kita tidak laporkan ke polisi, kemudian laporan pidana, tetapi kita gugat secara perdata untuk KPU itu melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, misalnya verifikasi faktual. Ya. Jadi tidak lagi itu merupakan choice tapi kewajiban. Ya. Nah, ke depan nanti tidak boleh lagi ada orang yang mendaftar lalu cuma dipercaya begitu saja pasti asli. Tapi ini akan menjadi sebuah bekal kalau seandainya memang palsu, Ya. gitu lah. Jadi misalnya kita gugat bahwa kenapa KPU bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena ya kan menggunakan dokumen palsu, Ya. gitu. Jadi penggunanya KPU. Ya. Digunakan untuk apa? Ya untuk mengupload daftar riwayat hidup calon Ya. dan lain sebagainya, data-data pendukung dan lain sebagainya. Kan dia yang menggunakannya kan. Dia yang menggunakan. Nah, memang Pak Jokowi patut diduga menggunakan juga. Ya. Tapi kan masalahnya kita kadang-kadang harus pakai jalan berliku untuk membuat itu mengaku kan. Nah, ini saya kira ini satu jalan juga, dan kita tuntut memang KPU-nya bukan orang-orang di KPU tersebut, karena kita bicara tentang institusinya. Supaya mereka tanggung jawab ya. Ya, tanggung Dan jawab. itu ada di judul ini Bang. Nanti dibuktikan itu ada pembuktian ijazah itu asli atau palsu dalam sidang itu, gitu. Oke. Harapannya begitu. Ya. Jadi subjudulnya ini adalah kajian ilmiah atas misteri ijazah
mantan presiden. Belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi. Apa sih artinya 3 hal ini? Nah. Beli dong bukunya. Silakan Pak, closing statement. Last but not least, katakan jadi dalam buku karangan Dr. Gunatwa ini ya, tulisan Dr. ini pun sudah ada ketika waktu itu beliau ke 5 jenis KPU tadi ya. Ya. Yang 2 di atas ini karena sama persis, saya jadikan 1 2005-2010, kemudian 2012, 2014 dan 2019. Presiden. Ya. Dan itu ada cerita semua di sini, ini makin membuktikan kalau memang ijazah dari Joko Widodo itu kalau Pak Dr. Gunatwa mengatakan tidak pernah ada, maka kalau yang dari diupload Dian Sandi, Yang di sini lebih bagus Pak, soalnya berwarna. oh ya, yang diupload Dian Sandi, ya itu kami katakan 99,9% palsu, apalagi besarnya cuma 76 kilobyte, dan itu berusaha dibesarkan oleh Dr. Eng, respon asuransi Amiper M. Eng, ya itu padahal itu palsu, ya itu nggak mungkin bisa di upscaling seperti itu, dan itu akan menunjukkan kalau peneliti itu bohong. Padahal peneliti itu memang bisa salah, tapi nggak bisa salahnya itu 180 derajat, kayak otaknya dirotasi dan kemudian di scaling kayak gini, di upscaling, kemudian padahal ini aslinya cuma 76 kilobyte. Jadi lagi hati-hati kalau dalam rekayasa, karena netizen juga udah cerdas, makin cerdas lagi kalau baca buku ini, apalagi baca buku Gibran Black Chapter. Nanti setelah ini akan terbit buku Gibran Sama-sama Black. Jadi Sama kemarin Black. Ya, white semua. white semua. Setelah, kalau saya mengutip seseorang yang hebat, saya lupa ini omongan siapa ya. Habis gelap, terbitlah terang. Lu kan malah gelap itu. Itu makanya anehnya di situ Pak. Ya. Jadi habis gelap, terbitlah terang. Ya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Terima kasih Ya, Bang Refli, sama-sama. Pak Ugro Seno, dan Ya. Pak Roy Suryo. Siap. Semangat semua dan kalian sudah boleh tidur sekarang. Ya. Thank you. Ya.